Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentunya kemenangan menjadi harga mati untuk Timnas Indonesia. Karena jika Indonesia bisa mengalahkan Irak, Indonesia masih punya napas untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun bisa maju ke ronde kelima. Oke, dan tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan preview laga Indonesia melawan Irak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan tuliskan prediksi kalian antara laga Indonesia melawan Irak di kolom komentar. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu dari skenario ataupun skema yang bisa menjadi pilihan untuk Timnas Indonesia lolos langsung ataupun maju ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, skenario atau skema yang pertama, Indonesia itu masih punya kesempatan untuk lolos langsung. Asalkan di laga melawan Irak nanti, Indonesia mampu menang setidaknya dengan skor 2-0 ataupun lebih, itu lebih baik. Dan tentunya Irak bisa mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol pun itu sudah cukup untuk membuat Timnas Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Nah, skema yang kedua atau skenario yang kedua yaitu masuk ke ronde kelima. Nah, untuk masuk ke ronde kelima, Indonesia tetap harus bisa mengalahkan Irak dengan selisih gol yang sebanyak-banyaknya. Dan Irak atau Arab Saudi itu setidaknya bisa menahan imbang Irak ataupun bisa mengalahkan Irak. Nah, dengan hasil seperti itu, kita akan maju ke ronde kelima untuk selanjutnya akan diadu dengan runner up di grup yang lain. Dan tetapi kalau misalnya hasil akhir ya di ronde keempat ini Indonesia di laga melawan Irak nanti kalah ataupun imbang, nah maka harapan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 itu sudah sirna dan mungkin gitu ya kita bisa melakukan rencana ulang di Piala Dunia edisi selanjutnya. Tapi tentunya kita sebagai orang Indonesia selalu punya jiwa optimis gitu ya. Dan doa-doa kita itu selalu terpanjatkan agar supaya ya Timnas Indonesia diberikan kekuatan, diberikan stamina yang tinggi ya dan juga bisa mengalahkan Irak ya. Meskipun Irak dikenal sebagai lawan yang memang tidak mudah untuk dikalahkan, bahkan mereka pun terkenal dengan permainan sepak bola yang keras. Nah, tetapi harapan masih ada ya. Harapan itu masih ada. Tinggal nanti ini kuncinya ada di Patrick Kluivert. Ya, kalau misalnya Patrick Kluivert memahami kesalahan-kesalahan di laga melawan Arab Saudi, menurut saya ya harusnya kita bisa tampil lebih baik melawan Irak. Karena kalau melihat market value teman-teman, Timnas Indonesia itu lebih tinggi ya secara nilai dibanding dengan Irak. Nah, Irak market value-nya itu di angka 390 miliar. Sedangkan Timnas Indonesia itu market value-nya di angka 520 miliar. Artinya ada selisih 100 miliar ya dari segi market value. Dan harusnya kita mampu tampil lebih baik karena materi pemain kita lebih bagus daripada pemain Irak gitu. Nah, tetapi lagi-lagi Irak bukan lawan yang akan mudah kita kalahkan ya dengan begitu saja ya. Karena ya Irak ini bukan Malaysia ataupun Timor Leste gitu ya. Yang memang ya dengan pemain cadangan pun itu bisa kita kalahkan. Tetapi jelas ini yang saya katakan tadi tantangannya ada di Patrick Kluivert. Apalagi gitu ya dari statistik kita itu di 3 pertandingan terakhir itu tidak pernah menang melawan Irak. Nah ini yang terkadang gitu ya statistik ini menjadi bukan tolak ukur tetapi riwayat gitu ya, riwayat pertandingan yang memang terkadang membebani juga gitu ya bagi para pemain. Tapi saya yakin pemain kita lebih profesional, mentalnya pun sudah sangat kuat gitu ya. Karena kebanyakan pemain kita pun atau sebagian besar pemain Timnas Indonesia main di Eropa, jadi urusan mental itu harusnya sudah kuat gitu. Nah, dari 3 pertandingan terakhir kita itu selalu kalah dari Irak. Terakhir kita kalah 2-0 ketika kualifikasi Piala Dunia di tahun 2024. Artinya sebelum masuk ke ronde ketiga. Dan juga kita pernah kalah di tahun 2023 dengan skor 2-0 pada saat Piala Asia. Lalu juga di tahun 2023 kita pun kalah 3-1 dari Irak. Ini masih kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Jadi statistik ini menunjukkan bahwa kita masih juga belum bisa mendapatkan hasil imbang ataupun menang melawan Irak. Tetapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, materi pemain yang turun di 3 laga terakhir melawan Irak tentunya berbeda. Karena belum ada Jair Jess, belum ada Kevin Dix gitu ya. Baru ada Tom Haye, baru ada Sen Patinama pada saat itu. Nah, artinya secara materi pemain ini berbeda. Dan sekarang di atas kertas kita lebih di atas Irak. Harusnya gitu ya. Setidaknya kita bisa mengimbangi permainannya
setidaknya kita bisa mampu menang-menang duel ya. Dan kesalahan-kesalahan di laga melawan Arab Saudi ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Nah, ini Patrick Kluivert nih yang akan menjadi penentu lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kalau Patrick Kluivert seperti yang sudah saya ulas tadi bisa memahami kesalahan-kesalahan di laga melawan Arab Saudi ya, seperti lini tengah yang memang menurut saya di laga kemarin sangat begitu kopong ya, kalah duel, gak ada bola-bola enak ke depan. Nah, mungkin di laga melawan Irak Patrick Kluivert harus memainkan Tom Haye terlebih dahulu gitu. Bisa diduetkan dengan Joey Pelopessy ataupun Nathan Chow-Aon gitu ya, ataupun memainkan ketiganya, Tom Haye dan Nathan Chow-Aon itu sebagai double pivot di tengah, lalu juga Pelopessy itu di depan. Nah, ini mungkin akan menjadi hasil yang lebih berwarna gitu ya di timnas Indonesia di laga melawan Irak nanti. Kalau misalnya tetap memainkan skema yang seperti kemarin ya, Maklok, Pelopessy itu kan bukan berarti Maklok jelek, tetapi ya belum nyetel aja gitu. Karena dalam bermain sepak bola itu bukan hanya kemampuan kemampuan fisik, kemampuan teknik, tetapi rasa bermain sebagai sebuah tim itu juga dibutuhkan. Nah, kemarin itu rasa itu gak ada gitu. Ya, bahkan ya pemain cenderung bergerak sendiri-sendiri tanpa irama yang beriringan, tanpa irama yang jelas. Nah, ini lagi-lagi menjadi tantangan untuk Patrick Kluivert karena ya gak ada alasan ya Patrick Kluivert tampil jelek melawan Irak menurut saya. Gak ada alasan sama sekali. Nah, harapan kita tentunya Kelvin Perdong ini bisa sembuh, bisa fit, bisa pulih. Karena perannya ini juga sangat dibutuhkan gitu ya. Di posisi back sebelah kiri. Apalagi Dean James kemarin menurut saya belum optimal. Kalau ada Kelvin Perdong kan naik turunnya itu bisa seimbang. Dan juga Kelvin Perdong bisa memberikan umpan-umpan akurat ke kotak penalti atau ke striker di timnas Indonesia. Dan juga oleh Romeni ini wajib ditampilkan terlebih dahulu karena di laga melawan Arab juga kita gak punya target man. Nah, dengan hadirnya oleh Romeni ini akan punya target man. Dan pemain tengah ataupun pemain sayap itu bisa fokus bagaimana caranya mengirimkan bola ke oleh Romeni. Dan Sandy Walsh juga harus tampil terlebih dahulu ya daripada Jakob Seyuri atau Yance Seyuri. Menurut saya lebih baik menurunkan Sandy Walsh. Kenapa ya? Karena dalam segi pengalaman, ketenangan, Sandy Walsh itu unggul. Itu Jakob Seyuri bukan berarti pemain jelek, tidak juga ya. Ia pun pemain cepat ya, tatkala ia juga bisa mampu berpenetrasi dengan begitu baik. Nah, tapi ya kayaknya mentalnya belum cukup lah ya untuk tampil di laga besar. Nah, ini butuh pemain-pemain dengan mental baja gitu, yang siap bertarung, siap duel ya, dan siap segalanya lah, intinya seperti itu. Karena ya wajib menurut saya hukumnya untuk timnas Indonesia tampil habis-habisan di laga melawan Irak ini. Karena harapan ya seluruh warga negara Indonesia itu terfokus, terpaku, bebannya ada di pemain timnas Indonesia ya, karena keinginan untuk lolos ke Piala Dunia ini sangat begitu tinggi. Dan jika gagal menurut saya ya netizen dan warga negara Indonesia itu akan merasa kecewa, itu pasti ya, itu wajar saja terjadi dalam sepak bola. Tetapi di saat masih ada harapan, kenapa kita tidak memaksimalkannya? Nah, itu poin pentingnya ya. Harapan ada, kesempatannya ada, tinggal bagaimana pemain timnas ini bisa mengambil atau tidak. Dan saya tidak terlalu bisa memberikan prediksi sebenarnya di laga ini karena ya kita lihat aja lah nanti pada pertandingannya. Tentunya kita harus doakan juga semoga pemain timnas kita diberi kekuatan dan juga hasilnya ini sangat begitu positif untuk timnas Indonesia. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah laganya selesai saya akan buat konten reviewnya juga. Dan tentunya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.